raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali pagi hari ini saya Caca Frederica bersama dengan guru-guru kita, ada Ustadz Maulana, ada Habib Abdullah, dan juga ada Ustadz Syam. Pagi ini kita akan belajar tentang sesuatu yang lagi hits banget. Hits bangetnya tuh apa sih? Ikoy-ikoyan. Apa tuh jamaah ikoy-ikoyan gitu ya. Kalau orang bilang itu katanya berbagi, ada yang bilang sedekah, ada yang bilang memberikan hadiah. Jadi konsepnya itu adalah seseorang pengen ngasih hadiah ke orang yang gak dikenal aja, pokoknya randomly melakukan kebaikan. Tapi ada efek sampingnya nih, jadi banyak dampaknya yang suka meminta-minta. Nah, bagaimana nih menurut pandangan Islam? Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah ikoy-ikoyan, berbagi atau meminta. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Tiba-tiba aku baca DM, semuanya isinya ikoy, dan ini semua gara-gara Bang Arif. Oke ya, aku ada HP, ada uang juga, aku udah titipin ke Bang Arif. Masya Allah, tabarakallah. Habib Abdullah. Siap. Langsung aja nih kita bahas nih. Sebenarnya kalau dalam pandangan Islam ketika kita memberi, boleh nggak sih kita memberikan syarat? Misalkan selebgram ini kan memberikan syarat harus like dulu, harus follow dulu. Atau kita kalau mau memberi itu dalam pandangan Islam yang nggak boleh bersyarat atau bagaimana Habib? Mohon tausiahnya. Baik, mohon izin Bu Caca, mohon izin Ustaz Maulana, mohon izin Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Sayyidina wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nah, ini lagi tren banget masalah yang namanya ikoy-ikoyan. Saya juga baru belajar jamaah tentang ikoy-ikoyan, tapi yang akan kita tilik di sini, yang akan kita lihat dahulu adalah praktek ikoy-ikoyan itu. Apa sih ikoy-ikoyan? Ikoy-ikoyan itu berbagi ya dengan syarat harus like, harus follow, harus subscribe dan lain sebagainya. Nah, maka kalau kita lihat secara prakteknya, ikoy-ikoyan adalah hal yang jaiz. Yang jaiz itu apa? Yang diperbolehkan saja. Karena itu adalah hadiah bisyarat. Memberikan hadiah tapi dengan syarat. Atau seandainya ada kulfah, ada hal yang misalnya diberikan, terus lagi hal itu ada imbalannya, ada yang harus dikeluarkan, ada modalnya. Maka itu para alim ulama fikih mengatakan adalah ju'alah atau sayembara. Seperti apa contohnya? Misalnya saya minta tolong sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, saya pengen dong manuskripnya Syekh Yusuf Al-Makassari misalnya. Ustadz Syam nyarinya nggak gampang, harus kontak ke sana ke sini, harus ibaratnya nyediain fotokopiannya dan lain sebagainya. Nah, ini ada kulfah, makanya itu namanya sayembara, namanya ju'alah. Berbeda dengan hadiah bisyarat tadi. Hibah memberikan sesuatu akan tetapi dengan syarat. Misalnya harus follow ini, itu kan nggak butuh modal ya. Tinggal gerakin jari aja, like ini dan lain sebagainya. Nah, bagusnya gimana kita melakukan pemberian? Ya, Nabi Muhammad SAW beliau mengajarkan kepada kita di dalam sabdanya, wabda biman ta'ul,
mulailah sedekah ataupun pemberian itu terhadap orang-orang terdekat. Terhadap orang-orang terdekat. Di antaranya apa? Di antaranya akorib kita. Orang-orang saudara kita, lihat kita punya adik, lihat kita punya kakak, lihat kita punya sepupu, lihat kita punya tetangga. Lihatin apakah di antara mereka ada yang membutuhkan, mereka nih yang lebih perlu. Lihat kita punya asisten, lihat kita punya orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kenal dengan kita. Juga lihat madrasah-madrasah di samping-samping kita. Ada TPA, ada madrasah diniyah, ada pondok pesantren dan lain sebagainya. Nah ini di antara hal-hal yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya agar kita memberikan dampak sosial yang baik. Makanya Nabi Muhammad SAW juga menyatakan di dalam hadis bahwa sodakoh, pemberian terhadap aqarib adalah sodakoh wasilah. Pemberian kita terhadap orang-orang terdekat, sedekah juga menyambung tali silaturahmi juga. Makanya orang-orang yang menyambung daripada tali silaturahmi ini biasanya Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan rezeki. Karena apa? Karena orang-orang terdekat kita ya lebih dekat dengan kita juga, kadang memberikan doa-doa yang baik sehingga kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi gitu, tapi kalau ada syaratnya itu jadi boleh diikutin atau enggak sih Ustadz? Kalau ada syaratnya tidak masalah. Tidak masalah? Tidak masalah. Boleh ya Boleh sebenarnya. saja Tapi tetap yang perlu digarisbawahi adalah membantu orang-orang terdekat dulu. Asal syaratnya juga syarat-syarat yang mubah. Oh. Jangan sampai syaratnya merugikan terhadap salah satu pihak ataupun orang lain. Baik, jazakallah khair Habib Abdullah, Masya Masya Allah, Allah. tabarakallah. Jamaah. Nah Ustadz Syam, itu kan tadi kalau kita dari sisi yang memberikan. Tapi kalau dari sisi yang ada efek sampingnya, tadi kan udah dibahas bahwa iko-ikoyan itu sebenarnya bagus. Tapi ada efek negatifnya. Jadi kayak ada gelombang meminta-minta gitu. Jadi kayak, nah itu gimana sih dalam pandangan Islam Ustadz Syam? Mohon tausiahnya. Tabe guru-guruku Ustaz Maulana Habib Abdullah, Kak Caca, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Sering sekali disampaikan oleh guru-guru kita yang ada di sini, oleh Ustadz Maulana, oleh Habib, serta para guru-guru kita di mimbar Islam itu Indah, mengatakan bahwa orang yang meminta-minta tanpa sebab, tanpa kebutuhan, lalu mereka akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dengan tanpa daging muka di wajahnya. Artinya orang ini nggak punya muka, nggak punya malu, subhanallah. Apalagi dia tidak terlalu membutuhkannya, namun senang aja gitu minta-minta kepada orang lain. Maka dibangkitkan di hari kiamat tanpa daging di wajahnya. Maka subhanallah, hindari sejauh-jauhnya yang namanya meminta kepada manusia. Meminta itu ada beberapa macam. Yang pertama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka inilah akidah kita. Kita meminta kepada Allah saja. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdi ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta tolong ya Allah. Itulah kenapa 5 kali sehari kita diwajibkan untuk salat, dan tidak ada salat tanpa membaca surah Al-Fatihah, karena di dalamnya mengingatkan kita bahwa meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meminta kepada manusia, haramkah atau halalkah? Boleh-boleh saja dilakukan, baik manusia itu ada di sana dan meminta kepada manusia tersebut. Karena Al-Quran mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Saling tolong menolonglah engkau dalam kebaikan dan ketakwaan. Artinya kalau kita meminta kepada saudara kita sesuatu yang membuat kita semakin baik, misalnya sesuatu yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu pun ikhlas, ridha memberikannya, maka itu tak mengapa. Maka meminta dalam hal kebaikan dan ketakwaan, maka itu diperbolehkan. Yang ketiga, meminta dalam keburukan. Nah, ini yang dilarang. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong dalam keburukan dan dosa. Maka ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi meminta yang tidak diperkenankan. Apa itu? Meminta kepada manusia yang sudah tidak ada manusianya.
datang ke kuburan, minta-minta kepada kuburan, maka itu dilarang dalam agama kita. Bahkan bisa mendekat, menjerumuskan kepada kesyirikan. Yang kelima, meminta dengan wasilah amal soleh kita. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah dengan sabarmu, dengan solatmu, dengan sabar dan solat. Berarti kita bisa meminta tolong melalui wasilah amal soleh kita. Sering kita dengarkan ada kisah orang yang terjebak di dalam goa, lalu mereka mengatakan, ya Allah, aku pernah melakukan ini. Jikalau engkau anggap amal itu adalah amal soleh, maka bukakan goa ini. Maka bukakan, bertiga mereka, maka dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimanakah orang-orang yang meminta dalam keadaan terdesak? Maka dalam keadaan terdesak boleh meminta tolong kepada tetangga kita, sekedar menyampaikan bahwa kau punya tetangga yang sedang berkebutuhan, maka saya meminta tolong. Saya ingin meminta kepada Allah, namun mungkin melalui jalanmu. Wallahu ta'ala alam. Namun sekali lagi, mental meminta-minta itu tidak diperkenankan. Masya Allah, tabarakallah. Artinya kesimpulannya adalah mental meminta-minta tidak diperkenankan. Betul sekali. Tapi kalau meminta dalam tanda kutip dengan adab tertentu, Iya. sama keluarga benar-benar dijelaskan masalahnya, Benar. boleh. Kan kita kalau di sosial media suka nggak kenal, nggak tahu juga tuh orang bener atau enggak, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Ustadz Syam. Nah Ustadz Maulana, ada yang bagi-bagi 2T Ustadz Maulana. Di mana? Mau tahu nggak ini Ya. lihat? Kita saksikan tayangannya ini dia. Berbeda dengan keluarga Akiditio yang baru sebatas ucapan, apa yang dilakukan pemilik warteg itu sudah langsung dilaksanakannya. Program yang diluncurkan pengusaha warteg ini dinamakan 2T. Dikutip dari tribunjakarta.com, sumbangan 2T ini diperuntukkan kepada masyarakat yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Bahkan sumbangan 2T begitu diapresiasi para masyarakat yang datang makan di wartegnya. Namun tentunya maksud sumbangan 2T itu bukan uang berjumlah 2 triliun rupiah seperti yang dijanjikan keluarga Akiditio, melainkan sebuah program berbagi 2 telur. Pemilik warteg membagi-bagikan nasi bungkus berisi 2 telur dan sayur kepada warga. Sony Mahendra, pemilik warteg, mengatakan alasan program tersebut dibuat lantaran dirinya tak ingin kalah berkontribusi seperti keluarga Akiditio. Bahkan aksi program 2T versi warteg ini nyata dan langsung bisa dirasakan oleh warga. Masya Allah, Sony Mahendra, Mas Sony, ini Mas Sony, Masya Allah, luar biasa ya kan? Nah Ustadz, berbagi sesuai kemampuan kita, Iya, ya kan? betul. Buat sebagian orang telur itu suatu hal yang cukup Iya, mahal, itu kan protein. valuable, betul. Tapi buat sebagian orang mungkin secara ekonomis itu murah. Tapi Allah nggak lihat dari situ, lihat dari keikhlasannya. Nah berbicara tentang makanan dan pemberian, bener nggak? Iya. Ketika kita memberi sebuah makanan itu katanya pahalanya, berkahnya lebih banyak daripada kita memberikan uang. Bener nggak Ustadz Maulana? benar dong. Mohon tausiahnya kalau begitu. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak Bu Caca, izin Habib, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, penghujung Zulhijjah 1442 Hijriah. Hari ini ingat ya, pada asar insya Allah kita sama-sama berdoa ya. Menjelang maghrib baca doa akhir tahun, Amin. kemudian azan maghrib kita sujud syukur, baru baca doa awal tahun. Hari ini, sore ini, Amin, amin, siap-siap amin. ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berbagi dalam bentuk makanan, sekali lagi berbagi dalam bentuk makanan itu lebih besar pahalanya dan lebih cepat menembus langit. Kalau uang itu ada proses dari mana ke mana, bagaimana lama. Tapi kalau makanan langsung tembus 7 langit. Kenapa? Karena langsung dirasakan, langsung ada manfaatnya. Tidaklah seorang yang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal, melainkan Allah akan menjadikan sedekah itu dari tangannya kanannya itu, lalu membesarkannya sebagaimana membesarkannya anak kuda atau anak unta betina hingga sampai semisal gunung atau lebih besar dari itu. Masya Allah, tabarakallah. Perumpamannya luar biasa, dibesarkan. Bayangkan kalau dimakan terus masuk dalam tubuh mereka, orang yang makan itu kemudian membuat dia tegak untuk bisa ibadah, bisa ngaji, bisa beribadah. Sehingga orang-orang yang pernah memberi makannya pun dapat pahala andil dari itu. Karena
Fawailul lil musallin allazina an salatin sa'ud allazina yurauna wa yamnaunal maun. Ini teguran. Orang-orang yang tidak mau memberi makan, orang-orang yang tidak memberi manfaat, maka digolongkan apa? Pendusta agama. Padahal di sekitarnya ada orang miskin. Masya Allah 2 teh itu saya terus terang. Kaget. Ternyata 2 telur ya. Ini 2 telur, Masya Allah ya Ustadz ya. Tapi itu langsung dimanfaatkan. Langsung ada telur. Langsung ada rasanya. Kenapa? Karena surga itu terdapat sejumlah kamar yang bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari luar. Lalu seorang bertanya, orang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, untuk siapakah kamar-kamar itu di surga?" Maka Nabi menjawab, untuk orang yang senantiasa memberi makan. Masya Allah. Dan saya salut sekarang ini lagi marak Jumat berkah, Jumat memberi berkah. makan, itu luar biasa. Sehingga orang bisa kuat untuk ibadah, kuat untuk sholat Jumat, kuat untuk baca Quran. Bahkan kalau ada nih, kemarin saya ketemu di Makassar ya, Ya, ada orang memberi makan kepada siapa? Para habis-habis Quran. Hafiz Quran. Ini ya luar biasa, menghafal berapa Quran. ayat huruf yang dia hafal langsung dapat Masya pahala. Allah, Masya Allah. Masya Allah. Itu kenapa? Artinya- Kenapa? Mau tahu kenapa besar pahalanya kenapa? daripada sedekah? Kenapa? Karena langsung terasa. Karena langsung terasa. Langsung terasa. Jadi boleh nih, apalagi nih sekarang kan penghujung akhir Zulhijjah. Iya, hari ini. Hari ini masih ada kesempatan jamaah. Kan 1 sampai 10 Zulhijjah banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Utamanya di hari Asyura nanti 10 Muharram. Masya Allah, tabarakallah. Ayo siapin makanan bagi-bagi hari ini insya Allah. Nah Ustadz Syam, benar nggak sih ketika kita membiasakan diri bersedekah walaupun kecil nilainya, tapi terus konsisten gitu ya, itu artinya kita bisa menyambung dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Masya Allah. Menyambung bagaimana Ustadz Syam? Jadi guru kita pernah berpesan, ada amalan-amalan yang jangan pernah engkau tinggalkan setiap hari. Amalannya apa aja mau dong Termasuk tahu? diantaranya sedekah setiap hari walaupun hanya sedikit. Karena itu bisa bersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita akan jelaskan setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Yeah. Oh jamaah! Yeah. Alhamdulillah. Lillah.